kami dapat lagi persoalan yang lain. Sampaikan itu menyangkut rapor. Rapor itu kami sudah siapkan itu agar kami. Terus mengenai insentif. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Sahabat Religius Usuna. Si Bapak Sekretaris, Bapak-Bapak anggota Dewan Komisi Batin saya hormati, singkatnya kita sekalian dihadiri saya hormati pula. Izin untuk menambahkan satu hal terkait dengan penjelasan yang disampaikan oleh Mama Ketua Yayasan. Setelah Mama Ketua waktu itu saya tidak ikut, Mama Ketua dan Pak Bendahara kembali. Sore itu juga saya telepon Bapak Nabil. Saya telepon, kebetulan beliau di Kupang dan kami baru bertemu. Saya sampaikan, mohon maaf sebagai teman karena kita seprofesi, saya mau pakai bahasa biasa. Kenapa kakak tidak di sekolah dari yayasan berkunjung? Dia bilang saya di Kupang. Ya, jadi kami bangun komunikasi. Setelah itu ada surat dari yayasan dipanggil, datang di waktu lain, terus saya ambil keterangan lagi. Beliau bilang tidak apa-apa kakak, saya cuma diganti. Ya, nanti suatu saat itu bertemu ke kita omong. Saya bilang kakak, saya sarankan kita sebagai orang ASN, kita berpikir yang baik, kita berpikir yang rasional. Karena kita ini kaki berdua ada di dalam sistem. Jadi sebagai rekan, terus saya beberapa keterangan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya menerima untuk kita lanjutkan dan dilanjutkan oleh Bapak kami. Oleh Wakil Ketua 1 yang kami hormati, Ketua Komisi 4 yang kami hormati, Wakil Ketua Komisi 4 yang kami hormati, anggota Komisi 4 yang kami hormati, singkatnya peserta rapat klarifikasi siang hari ini yang saya hormati atas kesempatan yang baik ini, di mana kita dapat bertemu untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi pada SD di Bijeli. Dapat kami sampaikan bahwa khusus untuk pengelolaan sekolah swasta, baik peningkatan kepala sekolah, mutasi, dan lain-lain kewenangan ada pada yayasan. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, terkait dengan pergantian kepala sekolah, kami dari Dinas Pendidikan mengucapkan terima kasih atas tindakan cepat yang telah dilakukan oleh pihak yayasan untuk menyelamatkan anak-anak didik yang ada di SD ini Bijeli. Tindak lanjut kami langsung melakukan membuat surat panggilan kepada mantan kepala sekolah SD ini Bijeli untuk kami menindaklanjuti laporan terkait dengan proses serah terima yang ada. Langkah selanjutnya kami langsung melakukan pemanggilan terhadap kepala sekolah yang dilantik, Bapak Manafe, untuk segera menyikapi kondisi yang ada di SD Gemi Bijeli terkait dengan penyusunan RKAS. Karena pada saat bulan Maret itu konsentrasi kami pada Dinas PMK khususnya SD adalah melakukan kegiatan atau penyusunan RKAS untuk sekolah-sekolah. Jika ada penambahan atau ingin untuk dikurangi atau ingin melakukan perubahan, silakan berkoordinasi dengan teman-teman terdekat untuk disempurnakan dan segera dilakukan pengesahan dokumen RKAS untuk nantinya dapat dipakai untuk pencairan tahap 1 dan kegiatan-kegiatan penting yang segera dilaksanakan, misalkan pelaksanaan di sekolah. Baik, terkait dengan pengaduan yang ada terkait dengan inventaris atau aset yang dibawa oleh kepala sekolah, mantan kepala sekolah, tadi telah disampaikan oleh Pak Mantan bahwa ada satu laptop untuk pekerjaan pribadi. Nanti Bapak Kepsek, mantan Kepsek bisa kembalikan saja aset itu ke kepala sekolah baru untuk nantinya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan akademik atau bisa diserahkan ke bapak sekolah.
Baik, terima kasih Pak Kami untuk penjelasannya. Dan setelah mendapatkan penjelasan dan klarifikasi dari semua kita yang hadir, maka izinkan kami untuk memberikan kesempatan kepada Pak Kepala Dewan termasuk Bapak Wakil di mana Bapak Presiden Pak bisa merespon apa yang sudah disampaikan. Yang pertama yang kami respon adalah bahwa Bapak Naben jangan beranggap bahwa hari ini klarifikasi ini bagian dari pengadilan terhadap Bapak. Kami di DPRD tidak melakukan sidang di pengadilan untuk menghakimi seseorang, tetapi di sini untuk kita membuka semua persoalan yang ada untuk kita carikan solusinya. Jangan sampai Bapak bilang ini saya dihadiri betul di DPRD, ini tidak seperti itu ya. Ini kita undangan ini keluar untuk kita klarifikasi sehingga masalah ini tidak berlarut-larut dan anak-anak kita di sana menjadi korban. Sangat menyesalkan tindakan yang Bapak Benyamin Naben ambil. Kenapa? Karena sebagai ASN ya terlepas dari ASN, tapi kita semua sebagai anak Tuhan terlepas dari itu. Maka tentunya keputusan yang diambil oleh yayasan ya kita sama tahu bahwa regulasi mengatur itu. Kita sama tahu itu, dan saya sangat yakin bahwa Bapak ASN, seorang guru, Bapak sekolah sangat paham soal regulasi-regulasi yang mengatur soal pendidikan, sehingga ya kami sangat berharap bahwa sikap yang diambil adalah sikap kedewasaan sebagai seorang ASN, tetapi saya kembali kepada sebagai seorang anak Tuhan. Sehingga kalau selama ini tidak masuk sekolah dan tidak ya, bagi kami ini sebagai tindakan protes ya terhadap yayasan atas pergantian ini, tetapi kami sekali lagi Bapak ASN, sehingga kalau tidak dilaksanakan ini kan BAP harus berlangsung di Pak kami. Ya. Kita tidak bisa main-main seperti teman-teman. Kami berharap nanti klarifikasi ini terus kita carikan solusinya, dan seperti sejarah yang ya ini sekolah tertua di NTT, sekolah Gembit, kami berharap ini sekolah yang masuk dalam sejarah ini tidak ya terbelakang. Saya jujur kalau masih KTSP ini saya juga bingung ini bimbingannya seperti apa, dari Korwas bikin apa, dari dinas bikin apa. Ini ketinggalan terlalu jauh, ini sangat tertinggal jauh. Apalagi berkaitan dengan dana bos, Bapak saya mau sampaikan kita 2 tahun terakhir ini karena perubahan regulasi, dana perimbangan kita, dana transfer pusat itu dia bergantung kepada kemampuan penyerapan anggaran di daerah. Jadi kami kasih contoh, saya Pak Kabit sangat tahu itu, bahwa penyerapan dana bos, contohnya satu sekolah dia 100 juta minimal dan ada 10 sekolah yang tidak serap ada 1 miliar, itu dana transfer kita tidak dikirim, dana perimbangan tidak dikirim lagi karena dianggap uang itu ada di sini dan kita tidak sanggup untuk menyerap dana itu, sehingga dianggap kita tidak membutuhkan dana itu. Sehingga kita sudah 2 tahun terakhir persoalan ada di dana bos. Yang berikut soal aset, saya memberikan masukan sebaiknya Bapak Naben siapkan semua supaya Bapak juga tetap dihormati, wibawanya tetap terjaga dengan baik. Kita jadwalkan penyerahan secara baik-baik di sekolah. Itu lebih bermartabat. Jangankan untuk hanya 1 laptop, karena bagi saya aset itu terlalu banyak ya. Kalau kita mau lihat, kalau kita periksa RK sepanjang Bapak jadi kepala sekolah itu tentunya ada begitu banyak yang belanja untuk belanja aset. Sehingga kalau selama menjadi kepala sekolah dan RK-nya sudah direncanakan belanja aset sekian banyak, tentunya aset-aset ini ada di sekolah. Tetapi kalau tidak ada, berarti 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama seperti aspirasi yang kami terima Bapak bawa pulang. Kemungkinan kedua dibelanjakan tapi tidak, atau
diberi pertanggungjawaban tapi tidak tahu pertanggungjawabannya model seperti apa. Itu dua kemungkinan saja yang terjadi. Bapak belanjakan, barangnya ada tapi ada di rumah, atau Bapak tidak belanjakan tetapi tetap mempertanggungjawabkan itu, sehingga secara administratif ada tetapi secara fakta barang tidak ada. Nah, itu yang harus kita lihat secara baik sehingga bisa dijadwalkan secara baik. Ya karena guru-guru ada yang sudah mengajar di atas 10 tahun, tapi dapodik yang didapatkan itu hanya dapodik sekolah terakhir. Sehingga ketika dia punya waktu ujian, ya passing grade-nya dia kurang sedikit. Seharusnya dia harus mendapatkan tambahan nilai dari pengalaman kerja. Akhirnya tidak dapat juga karena dia mengajar bukti rimba, dia mengajar 10 tahun sudah. Faktanya iya, dia mengajar 10 tahun, tapi real di dapodik baru 2 tahun di sekolah terakhirnya. Sehingga kami pada kesempatan ini kami sampaikan untuk semua sekolah-sekolah, kalau ada guru honor, kalau dia sudah mengajar di beberapa sekolah, dia juga harus pindahkan dapodiknya dari sekolah awal. Sehingga dia terhitung nanti di sekolah akhir, itu dia dapodik itu terakumulasi. Yang pindah dari sekolah mana-mana itu harus dia bawa juga dapodiknya dari sekolah lama ke sekolah baru, sehingga dia terakumulasi tahun mengajarnya. Dan itu berkaitan juga dengan bantu mereka ketika ikut P3K dan passing grade-nya kurang, bisa dapat nilai afirmasi untuk membantu mereka untuk lolos sebagai P3K. Yang berikut tentang penerbitan ijazah ini, apakah sudah tahu tahun ketiga nanti anak-anak yang SMP dan ijazah diminta nanti jadi masalah besar. Ya, kalau tidak segera dikasih ini nanti mereka mau ujian pakai apa? Kan nanti SMP itu untuk ijazah SD-nya. Nanti kalau mereka ini tidak dapat ijazah terus nanti mereka itu ya mereka putus sekolah lagi gara-gara Bapak tanggung jawab yang tidak terlaksana dengan baik. Ya kami berharap 2 tahun terakhir ini Bapak dalam bulan terakhir ini mungkin kerjasama mantan kepala sekolah dengan kepala sekolah definitif untuk bisa berbagaimana berproses terhadap ijazah-ijazah ini. Karena otomatis tahun depan mereka sudah ditagih oleh SMP ijazah mereka untuk proses ya saya sekarang kan berdasarkan dapodik ini, tapi kan mesti sekolah ijazah SD-nya mesti masuk juga. Mungkin pengalaman ada di Maghreb juga pengalaman soal ini, untuk saya ada Bapak juga soal ini. Tentunya kita tidak bisa ujian tanpa ada ijazah pendidikan sebelumnya. Sehingga ini Bapak jangan bikin susah banyak orang. Jangan bikin susah orang tua banyak-banyak sudah sekolah, apalagi kalau sampai mereka ada sekolah ikut keluarga di Kupang, biaya sudah sangat tinggi atau di Sulawesi, baru dia batal pilih ikut ujian, kami ijazah SD-nya Bapak lambat proses. Kami harap untuk ini bisa segera berproses secara baik sehingga untuk penerbitan ijazah mereka bisa segera diserahkan. Isu sekolah mau ujian SMP itu Lampung Hap itu belum diterima, banyak sekolah begitu ya, sehingga ya ini saya bicara ini kan saya mantan ketua komisi 4 periode lalu yang setiap hari berurusan begini, jadi sudah jadi wakil ketua juga, masih bidang koordinasinya tanggung jawabnya ada pada komisi 4 bidang kesejahteraan pendidikan. Sehingga kami harap bahwa ini benar-benar diperhatikan dan kami dorong Bapak Kepala Sekolah yang baru, kami dukung untuk bisa ya aktif, jangan sampai besok-besok lagi ada datang pengaduan bilang Bapak kami sudah ada kepala sekolah baru, Bapak tua justru masuk. Nah ini jadi soal lagi. Nah, sehingga kami berharap bahwa harus ada kepala sekolah baru, Pak Pendeta tentunya bikin pembaruan yang baik untuk perbaiki yang sudah ada di sana. Jadi sampai bulan depan harus pendidikan tahun ajaran baru harus segera jalan 45 kilo, Bapak William datang lagi bilang kepala sekolah harus kita tantang. Nah itu kita akan klarifikasi lagi sehingga kami harap kerjasama yang baik untuk kita benahi pendidikan ini. Mungkin agak banyak karena saya nanti izin Pak Ketua untuk cek di Komisi 1 karena penyelesaian masalah desa masih hari ini kami lanjut. Terima kasih saya memiliki. Baik, terima kasih Bapak Wakil. Apakah sudah mau tinggalkan Anda?
Bapak Wakil, kami mungkin untuk kalau memang beliau harus meninggalkan kita segera dulu bisa menyampaikan terima kasih ke beliau karena sudah bersama-sama dengan kami sebagai ketua koordinasi Komisi 4, dan beliau juga karena mantan ketua Komisi 4 yang lama, dan oleh karena itu apa yang disampaikan oleh beliau memang sangat jelas karena beliau pernah ada di komisi yang lebih langsung pilihan. Terima kasih untuk responnya, dan kami lanjutkan ke Bapak Wakil Ketua Komisi 4. Komisi 4, saya Pak sebagai anggota komisi, Andrea sebagai ketua yayasan, Yusuf sebagai sekretaris, Jo dan juga semua juga Pak Pendeta, Pak Akid dan juga Bapak mantan kepala sekolah. Memang saya di Komisi 3, jadi Komisi 3 bersama dengan Pak Ketua Komisi. Beliau 2 tahun setengah, saya hampir 7 tahun setengah lebih di Komisi 3. Dan ketika bicara tentang pendidikan, yang saya ingat hanya untuk sebelum kami DPR, saya dengan Pak Egi sama-sama penyelenggara pendidikan, tapi lebih pada pendidikan non formal, bukan pendidikan formal. Jadi hal baru, tapi banyak hal yang Pak Wakil sudah sampaikan. Sudah sampaikan sebenarnya kembali pada teman-teman saya itu setuju dari nanti tanggung jawabnya nanti ada di dinas kembali dari Pak Sekolah saya, kalau kami menjalankan kami pengawasan. Tapi harus jujur saya sampaikan bahwa ada juga kesalahan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas. Kalau saya kami lambat respon dengan semua hal yang terjadi di kami yang menghubungi dengan pendidikan ini. Kalau saya ada bahwa informasinya itu bahwa sudah ada penyampaian dan kemudian saya yakin bahwa dinas bukan tidak tahu dari hal di SDPJ. Memang secara administrasi wajib untuk ada surat ataupun pengaduan resmi ke dinas. Tapi saya mau bilang ada koordinator pengawas tidak dibutuhkan